Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pina Lulu Hasana, NIM 171410075, jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas T. Di sini saya akan menjawab beberapa kuis atau pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Soal yang pertama yaitu tentang dasar hukum perbankan, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Adapun pengertian perbankan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan garis miring atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun dasar hukum tentang perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Fungsi bank ada 3, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa layanan berupa lalu lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya. Soal yang kedua yaitu mengenai sejarah Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar yang beroperasi di Indonesia. Selain telah memiliki banyak nasabah dan memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia, Bank Mandiri juga telah meraih banyak prestasi di dunia perbankan. Pada tahun 2016, Bank Mandiri menjadi bank pertama di Indonesia yang memiliki jumlah aset sebesar 1.000 triliun. Aset ini dicatat berdasarkan laporan keuangan neraca pada tanggal 21 Desember 2016. Lalu pada tahun 2017, Bank Mandiri juga berhasil meraih 6 kategori penghargaan dalam Infobank Digital Brand Award 2017. Lanjut ke sejarah berdirinya Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober tahun 1998. Pada saat itu, pemerintah sedang berusaha menanggulangi krisis ekonomi regional sejak tahun 1997. Salah satu caranya adalah pemerintah Republik Indonesia melakukan restrukturisasi bank, baik bank umum, swasta, ataupun pemerintah dengan bantuan internasional Monetary Fund yang disingkat yaitu dengan IMF, Bank Dunia, dan Asia Development Bank yang disingkat dengan ADB. Bank Mandiri juga mengalami restrukturasi di mana 4 bank pemerintah yang berbeda digabungkan bersama dalam satu bank. Penggabungan atau merger 4 bank tersebut dengan Bank Mandiri akhirnya dilakukan pada tanggal 31 Juli 1999. Keempat bank yang digabungkan bersama Bank Mandiri merupakan bank-bank yang memiliki sejarah yang cukup panjang dan turut membentuk riwayat perbankan di Indonesia. Bank tersebut merupakan Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia yang memiliki sejarah lebih dari 100 tahun lamanya. Proses berikutnya dalam sejarah berdirinya Bank Mandiri adalah proses penyesuaian pasca penggabungan seperti sejarah Bank Indonesia di Bank Islam di Indonesia. Bank Mandiri melakukan proses konsolidasi di mana bank mengalami proses yang panjang untuk menyesuaikan budaya maupun teknologi antar bank. Proses ini mengakibatkan pengurangan pegawai sebanyak 8.980 orang dan penutupan cabang sebanyak 194 unit. Kegiatan penyesuaian ini dilakukan secara perlahan selama 5 hingga 7 tahun dengan pembentukan tim khusus
yaitu tim internalisasi budaya yang ada hingga sekarang. Dan sekarang Bank Mandiri telah menjadi salah satu perusahaan dan tempat kerja terbaik di Indonesia. Bank ini telah memberikan lapangan kerja bagi 36.737 karyawan dengan 457 karyawan kantor cabang dan 7 kantor cabang atau perwakilan atau perusahaan anak di luar negeri sampai Desember 2015. Selain itu, bank ini juga memiliki layanan distribusi yang dilengkapi dengan 388 ATM, 957 ATM, dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, dan Visa atau Plus, 861 mesin elektronik data capture, dan terakhir jaringan elektronik yang terdiri dari internet banking, SMS banking, dan call center. Itulah sejarah berdirinya Bank Mandiri yang awalnya digunakan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi krisis ekonomi dan sekarang telah berkembang menjadi salah satu bank Indonesia yang terkemuka di Indonesia. Soal yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Jenis bank berdasarkan fungsinya ada dua, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat yang disingkat dengan BPR. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan sebuah jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil atau komersial bank. Tugas dari bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional. Yang terakhir yaitu melayani penyimpanan barang berharga. Untuk yang kedua yaitu Bank Pengkreditan Rakyat yang disingkat dengan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum, di mana BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan palas, dan berasuransian. Tugas Bank Pengkreditan Rakyat yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang selanjutnya yaitu memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir yaitu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikasi Bank Indonesia yaitu SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Soal yang keempat yaitu kegiatan dari bank. Kegiatan dari bank yang pertama yaitu kegiatan dari bank umum, yaitu menghimpun dana dari masyarakat seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Terus menyalurkan dana ke masyarakat seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Kemudian memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, inkaso, clearing, safe deposit box,
Bankart, bank notes, bank garansi, referensi bank, dan masih banyak lagi. Sedangkan kegiatan dari bank pengkreditan rakyat yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan, deposito, menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan larangan-larangan bagi pengkreditan rakyat yaitu menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan peransuransian, terus selanjutnya yaitu kegiatan bank campuran dan bank asing, yaitu dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti jasa transfer, jasa clearing, kemudian jasa inkanso, jasa jual beli valuta asing, jasa bankart, jasa bank draft, jasa deposit box, jasa pembukaan dan pembayaran, jasa bank garansi, jasa referensi bank, jasa jual beli travelers, cek kue, dan jasa bank umum lainnya. Demikian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.